Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam kondisi baik ya. Hari ini Umi akan memberikan materi kembali, yaitu tentang teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Alat komunikasi juga membantu kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal jauh dari kita. Selanjutnya, Umi akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu dimulai dari sinyal asap, surat, kentungan, telegraf, radio, telepon kabel, televisi, dan telepon genggam. Yang pertama yaitu sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno. Sinyal ini digunakan untuk mengirimkan pesan jika ada serangan musuh. Saat ini kita masih bisa menemui sinyal asap, yaitu di kota Roma, Italia. Sinyal di sana digunakan untuk menandakan terpilihnya paus yang baru. Selanjutnya yaitu surat. Dahulu manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis surat. Ada yang menggunakan batu, daun, dan kulit hewan. Lama-kelamaan kertas dibuat dan manusia mulai menggunakan kertas untuk menulis surat. Di sini Umi punya gambar tentang penulisan surat. Alat komunikasi selanjutnya yaitu kentungan. Kentungan sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit. Kentungan digunakan sebagai penanda azan, bahaya, atau sekedar pengingat. Seiring perkembangan teknologi, kentungan tidak lagi digunakan karena dianggap memiliki suara yang tidak cukup keras. Di sini Umi punya contoh gambar kentungan dan kode tanda ketukan pada kentungan. Selanjutnya yaitu telegraf. Teman-teman tahu apa itu telegraf? Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh dengan menggunakan listrik. Pesan yang dikirim berupa kode Morse, dan telegraf pertama kali ditemukan oleh Samuel pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1870, Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan kecepatan yang lebih baik. Alat komunikasi selanjutnya yaitu radio. Perkembangan alat komunikasi modern ini diawali dengan radio. Radio memungkinkan manusia untuk menerima pesan atau informasi berupa suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Alat komunikasi selanjutnya yaitu telepon kabel. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Dengan menggunakan telepon, manusia dapat berbicara dengan orang yang jaraknya jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, karena kebutuhan komunikasi semakin meningkat, telepon kabel mulai dianggap tidak praktis karena tidak dapat dibawa kemana saja. Alat komunikasi selanjutnya yaitu televisi. Televisi merupakan alat komunikasi yang dapat menyuarakan suara dan gambar sekaligus. Sekarang, televisi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai media hiburan yang dapat kita saksikan bersama-sama. Dan alat komunikasi yang terakhir yaitu telepon genggam atau handphone. Telepon genggam dapat berfungsi berkat adanya satelit. Teknologi telepon genggam juga berkembang. Jika dulu telepon genggam hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan singkat, sekarang telepon genggam dapat mengirimkan gambar dan bahkan dapat melakukan panggilan video seperti yang pernah teman-teman lakukan. Nah, ini ada beberapa gambar handphone yang mengalami perkembangan. Hanya ini materi yang bisa Umi sampaikan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video Umi. Dan untuk tugas di rumah, teman-teman silakan membuat mind mapping kembali ya tentang teknologi komunikasi. Umi tunggu ya tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.